Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bumi semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi di Pojok Bumi. Kali ini Pojok Bumi akan menyajikan media baru untuk kita belajar geografi, yaitu video belajar geografi kelompok peminatan untuk SMA MA sederajat. Sobat Bumi, jangan lupa untuk follow Instagram @pojokbumi_ dan juga subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Bumi bisa mendapatkan info-info terbaru tentang video belajar dan pengetahuan tentang geografi. Di video kali ini, aku bakal ngajak Sobat Bumi semuanya belajar tentang pelajaran geografi, khususnya geografi kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA. Di mana di kelas 2 SMA ini atau kelas 11, teman-teman akan belajar tentang ketahanan pangan, kependudukan. Di video kali ini, aku akan membahas tentang bab yang keempat, yaitu ketahanan pangan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak videonya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Jika ada kata-kata penting atau materi yang belum dikuasai, bisa ditulis di catatan kalian. Di video ini, aku akan membahas subbab pertama, yaitu tentang pengertian dari ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Kita mulai dari yang pertama, ketahanan pangan. Apa sih pengertian dari ketahanan pangan itu? Jadi teman-teman, ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses, baik akses secara fisik maupun secara ekonomi. Untuk apa? Untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Dan rumah tangga tersebut tidak berisiko untuk kehilangan kedua akses tersebut. Jadi, rumah tangga tersebut akan selalu mendapatkan pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Itulah pengertian ketahanan pangan. Organisasi dunia yang bergerak atau menaungi di bidang ketahanan pangan adalah FAO atau Food Agriculture Organization. Organisasi ini bergerak di bidang ketahanan pangan dunia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan dikatakan sebagai kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi mutunya, kemudian aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan. Konsep ketahanan pangan ini menunjukkan ketersediaan yang memadai, stabilitas, dan juga akses terhadap pangan-pangan utama. Agar terwujud ketahanan pangan, terdapat 4 komponen wajib yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah kecukupan ketersediaan pangan. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Yang ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Dan yang keempat adalah kualitas atau keamanan pangan. Kecukupan ketersediaan pangan. Maksudnya, ketersediaan itu dari pangan tersebut mampu mencukupi seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah stabilitas. Maksudnya, ketersediaan tersebut stabil dalam jangka waktu yang panjang. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Jadi dalam jangka waktu panjang itu stabil ketersediaannya. Yang ketiga adalah aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, di mana masyarakat suatu negara tersebut dapat mengakses atau menjangkau pangan tersebut untuk anggota keluarganya. Dan yang keempat, kualitas atau keamanan, di mana keamanan dan kualitas dari pangan tersebut harus benar-benar terverifikasi. Biasanya diverifikasi oleh Badan POM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Keempat komponen ini harus dipenuhi agar tercapai kondisi ketahanan pangan di suatu negara. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang pengertian dari ketahanan pangan? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke bahasan berikutnya. Bahasan yang kedua adalah bahan industri. Apa pengertian dari bahan industri dan juga industri? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri yang menghasilkan barang mempunyai nilai tinggi itu disebut sebagai industri. Industri juga bisa diklasifikasikan berdasarkan bahan bakunya. Pengertian dari bahan baku sendiri adalah bahan mentah, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berkaitan dengan bahan bakunya, jenis industri terbagi menjadi 3. Ada industri ekstraktif, non-ekstraktif, dan fasilitatif. Industri yang pertama adalah industri ekstraktif. Industri ekstraktif merupakan sebuah industri yang menggabungkan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Jadi langsung dari alam tanpa diolah terlebih dahulu. Industri ekstraktif terdiri dari industri reproduksi,
dan juga industri manufaktur. Industri reproduksi adalah industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang baru. Jadi langsung dari alam menghasilkan sebuah barang baru. Sedangkan industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri yang lain. Jadi ini membentuk sebuah barang yang akan digunakan di kemudian waktu untuk industri yang lain. Contoh dari industri ekstraktif seperti pertanian, pertambangan, perikanan, dan juga industri benang. Jenis industri yang kedua adalah industri non-ekstraktif. Industri non-ekstraktif merupakan industri yang menggunakan bahan baku dari hasil industri lain. Dari hasil industri ekstraktif yaitu industri manufaktur tadi, kemudian digunakan sebagai industri non-ekstraktif. Contohnya industri pakaian jadi. Banyak sekali contoh atau industri-industri yang ada di kehidupan sehari-hari yang tergolong sebagai industri non-ekstraktif. Industri yang ketiga adalah industri fasilitatif. Industri fasilitatif merupakan industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya perbankan, perdagangan, ataupun angkutan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham tentang apa itu industri dan juga klasifikasi industri menurut bahan baku? Iya, jadi industri merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau sumber daya industri yang menghasilkan nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Industri berdasarkan bahan bakunya juga terbagi menjadi tiga. Ada industri ekstraktif, non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Jangan lupa ya teman-teman. Setelah tadi kita membahas tentang ketahanan pangan dan juga bahan industri, bahasan yang ketiga di subbab pertama ini adalah tentang energi baru dan juga terbarukan atau EBT. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Secara luas, sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi terbarukan dan juga sumber energi tidak terbarukan. Kupasan dari sumber energi yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Apa itu sumber energi tak terbarukan? Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan juga serpih bitumen. Jadi semua bahan bakar itu hampir mayoritas adalah sumber energi tak terbarukan. Oleh karenanya, kita harus sangat cermat dalam memanfaatkannya. Kita tidak boleh mengeksploitasinya secara terus-menerus tanpa menerapkan prinsip optimal dan juga lestari. Sumber energi yang kedua adalah sumber energi terbarukan.
Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sebuah sumber daya alam yang tidak dapat habis, dan jika dikelola secara berkelanjutan akan menghasilkan sumber energi yang sangat baik. Contohnya seperti sinar matahari, angin, air, panas samudra, gelombang laut, dan lain-lain. Banyak sekali contoh-contoh sumber energi terbarukan. Bahkan hingga sekarang pemerintah tengah berupaya bagaimana menciptakan sebuah sumber energi terbarukan berdasarkan potensi yang ada di Indonesia. Contohnya di sini ada kincir angin, terus ada panel surya, terus juga sekarang sudah mulai dikembangkan geotermal. Terus ada juga gelombang laut. Itu adalah salah satu upaya-upaya untuk menciptakan sebuah sumber energi terbarukan yang akan menggantikan sumber energi tak terbarukan jika kedepannya nanti akan habis. Oleh karena itu, kita harus sama-sama bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak untuk menghemat energi. Gimana teman-teman? Sudah paham tentang subbab pertama kali ini? Iya, saya rangkum sedikit ya teman-teman. Jadi, di subbab pertama tadi kita sudah mempelajari pengertian dari ketahanan pangan, kemudian bahan industri, klasifikasinya berdasarkan bahan baku, terus pengertian dari sumber energi, dan jenis-jenis sumber energi, ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Agar pemahaman teman-teman lebih baik lagi, teman-teman bisa mempelajari buku-buku geografi yang relevan dengan bab ketahanan pangan di kelas 11. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi.